Shalom saudara-saudaraku, apa kabarnya hari ini? Pasti semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kalau saat siang hari ini kita boleh kembali ada sebagaimana kita ada itu semua karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, mari saat siang hari ini kita mau memulai ibadah online kita. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita
sukacita yang dari Tuhan. Apapun persoalan dan pergumulan saudara saat siang hari ini, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan untuk itu kita mau menyanyikan lagu yang kedua, Suka-Sukamu Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, lebih semangat lagi. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudaraku masih tetap bersukacita. Untuk itu kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan Yesus selalu menolong. Apapun pergumulan saudara saat siang hari ini, kita mau membawa ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu ada menolong kehidupan kita. Berubah
hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Dan terimalah segala pujian, hormat, syukur kami ini sebagai doa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu, boleh mempermuliakan nama-Mu yang hidup, yang kudus, yang berkuasa. Jika sebentar kami mau mendengar suara-Mu Yesus, yang Kau urapi kami, Kau bukakan mata hati pikiran kami, berikan kami hati yang lemah lembut, sehingga setiap firman, setiap benih firman yang kami terima dapat berkembang, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, juga Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itulah adalah perkataan-Mu, sehingga kami benar-benar diberkati pada siang hari ini. Kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus kita karena diberikan kehormatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan sekaligus para pengurus gereja karena mengizinkan saya untuk boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini bersama dengan jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya berharap ke depan kalau Tuhan izinkan kita boleh bertemu secara on-site, Bapak Ibu tidak melupakan saya dan saya boleh mengenal lebih jauh lagi Bapak Ibu. Nama saya Mingyen, saya bersama dengan suami Pendeta Gideon sudah melayani di MCM. Sebenarnya bukan gereja ya saudara ya, tapi lebih kepada pelayanan ministry yang sifatnya online. Dan itu baru-baru saja dilahirkan oleh Tuhan 2 bulan yang lalu bersama dengan keluarga kami melayani lintas denominasi. Dan kami dikaruniakan 3 anak. Anak pertama berusia kurang lebih sekitar 29 tahun, sekarang posisinya ada di Jakarta, seorang perempuan yang sangat mandiri. Dan kemudian anak kedua berusia kurang lebih 26 tahun, seorang pria yang saat ini sedang posisinya itu ada di Gereja Kristen Kalam Kudus di Kopo Permai untuk praktek 2 bulan karena dia sekarang sedang studi mengambil gelar MTH, Master Theology di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Dan anak ketiga adalah bonus dari Tuhan, perempuan lagi gitu ya. Jadi perempuan, laki, perempuan. Dan anak ketiga ini adalah bonus dari Tuhan karena selisih umurnya itu cukup jauh dengan kedua kakaknya. Dan paling kecil ini bernama Talia dan sekarang sedang sibuk dengan dunia barunya yaitu SMP. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lagi untuk perkenalan kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu hendaklah engkau setia sampai mati. Dasar daripada pemberitaan firman pada pagi hari ini akan diambil di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ke-11. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu, saya akan membacakan sekali lagi satu bagian, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ini, secara khusus adalah ayat yang ke-10. Ya, saya akan membacakannya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap diri kita yang bukan hanya mendengar, tetapi mau menyimpan kebenaran ini di dalam hati kita masing-masing dan kemudian melakukannya. Saudara, kalau kita berbicara tentang namanya penderitaan, namanya tekanan, Bapak Ibu, rasanya hari-hari ini namanya penderitaan dan tekanan itu dialami oleh semua kalangan, semua pribadi, semua keluarga, dan setiap pribadi, setiap keluarga tidak bisa menolak, ya. Karena apa? Karena tekanan dan penderitaan yang kita alami hari-hari ini itu sumbernya dari satu sumber yang sama, yaitu virus corona. Dan seberapa banyak saudara punya uang, seberapa banyak kita punya pengalaman di dalam dunia kesehatan atau barangkali dalam dunia usaha yang membuat diri kita selama ini bangga. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini itu tidak memiliki arti apa-apa. Kenapa? Karena virus ini tidak memilih orang, gitu ya. Dan siapapun juga dalam posisi yang imun yang sangat lemah, Bapak Ibu, atau dalam posisi yang mungkin sedang mengalami satu stres atau depresi dan tidak menjaga protokol, maka ada kemungkinan orang tersebut itu akan terkena dan menjadi salah satu dari orang yang terpapar daripada virus corona ini. Dan hari ini saudara, saya tidak tahu apakah ini bangsa kita ini sedang memasuki gelombang kedua atau ketiga dari penyebaran virus corona ini. Tetapi satu hal, kita akan melihat sebuah kesamaan yang terjadi pada waktu virus ini mulai naik lagi menjadi gelombang, ya, entah gelombang kedua atau ketiga. Apa saudara persamaannya? Persamaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menemukan orang-orang di sekitar kita dan barangkali termasuk diri saudara dan juga saya, kita mulai mengalami yang namanya satu titik penurunan yang begitu drastis dalam sisi mental ataupun rohani. Jadi bukan hanya secara fisik Bapak Ibu, tetapi juga secara mental, bahkan secara rohani. Kita menemukan orang gampang sekali putus asa, gampang sekali menyerah, dan ada kemungkinan gak sedikit orang yang berpikir dan mengambil sebuah keputusan andai dia boleh dipanggil terlebih dahulu dibandingkan dengan orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu saya diminta oleh satu orang gitu ya, yang sangat dekat dengan keluarga kami untuk mendampingi saudaranya yang suaminya itu sudah dipanggil Tuhan kurang lebih 45 hari yang sebelumnya itu saudara ya. Tapi ada satu hal yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Perempuan ini tuh gak bisa, ya, sudah 45 hari berlalu sekalipun dia sulit sekali menghibur dirinya, mencoba untuk bangkit dari keterpurukannya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa suaminya itu dipanggil Tuhan dengan begitu cepatnya. Dan sedangkan dia berharap seharusnya dia dulu, bukan suaminya. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, saudaranya ini sangat berempati dengan dirinya. Maka saudara ini mengumpulkan sahabat-sahabat baiknya dengan satu tujuan untuk memberikan penghiburan. Dan kami membentuk satu kelompok kecil untuk Zoom dengan satu tujuan khusus untuk menolong supaya wanita ini bangkit kembali. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti perempuan ini gitu ya, terfasilitasi dengan saudara yang baik, terfasilitasi dengan teman-teman yang rela menyediakan waktunya untuk sekedar Zoom kurang lebih 1,5 jam hanya untuk menolong supaya wanita ini tidak merasa kesepian, dihiburkan, dan merasa dirinya itu tidak ditinggalkan. Bapak Ibu, bagaimana dengan orang-orang yang selama ini tidak memiliki keberuntungan seperti perempuan ini? Saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini gampang dan mudah sekali orang itu tumbang, hancur, bahkan putus harap. Dan kalau hari ini kita melihat dengan
dengan diri kita sendiri ya. Saya tidak bicara tentang orang lain, saya berbicara tentang diri saya. Bapak Ibu, saya melihat ada satu perubahan dalam diri saya sebelum saya ada di dalam pandemik ini. Yang namanya kematian, yang namanya patah semangat seperti itu ya, itu sesuatu yang rasanya jarang sekali saya dengar, yang membuat diri saya itu mudah jatuh hati terhadap penderitaan orang-orang yang dalam tanda kutip gitu ya, ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, atau barangkali meninggal karena satu dua hal yang membuat keluarga yang ditinggalkan itu berduka. Bapak Ibu, dulu saya begitu mudah jatuh hati dengan orang-orang seperti ini. Tetapi jujur Bapak Ibu, hari ini saya menemukan diri saya pun juga mengalami perubahan. Namanya saudara seiman, senior, junior, adik-adik, orang-orang yang selama ini menjadi pembina rohani saya. Bapak Ibu, mereka berguguran satu persatu. Kalau bergugurannya patah semangat, masih kemungkinan kita masih bisa menghibur mereka, betul? Tapi saudara, kalau mereka dalam tanda kutip begitu ya, mereka benar-benar terpapar dan kemudian mereka harus meninggalkan dunia ini untuk dipanggil kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang rasanya itu bukan hal yang luar biasa sekali. Ini menjadi sesuatu yang sangat biasa. Dan tanpa saya sadari Bapak Ibu, telinga saya itu menjadi tebal. Hati saya itu dingin. Apalagi kalau orang yang dipanggil itu tidak ada hubungan, tidak ada relasi dekat dengan saya. Orang yang memiliki relasi yang cukup dekat dengan saya saja. Saya hanya membutuhkan tidak lebih daripada 2 hari untuk kembali pulih, menerima bahwa ia harus dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. Kalau dulu Bapak Ibu gak bisa, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali dibangkitkan, kembali dikuatkan. Pada waktu orang yang kita kasihi, orang yang saya kasihi, orang yang dekat dengan saya dipanggil Tuhan, saya perlu waktu yang cukup lama untuk bisa menerima kenyataan ini. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, apakah respon seperti ini yang Tuhan inginkan? Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Smyrna. Kenapa? Ada apa dengan jemaat di Smyrna ini? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menelusuri sedikit latar belakang jemaat Smyrna ini, ada 1-2 hal yang sangat menarik dengan kondisi daripada jemaat ini. Kita bisa perhatikan dari nama saja. Bapak Ibu, nama Smyrna, nama kota ini artinya itu adalah pahit. Ya, artinya itu pahit. Dan ada hubungannya Bapak Ibu, kata Smyrna pahit ini ada hubungannya dengan satu jenis kayu-kayuan yang disebut dengan mur, yang baunya itu harum sekali gitu ya. Tetapi saudara, kalau kayu itu kita gigit nih gitu ya, rasanya itu pahit sekali. Aneh ya saudara ya, aneh dan lebih anehnya lagi saudara, meskipun Smyrna memiliki makna daripada nama Smyrna itu pahit, tapi kota ini dikenal oleh banyak sekali orang sebagai satu kota yang disebut dengan mahkota dan juga bunga Asia. Bapak Ibu, yang namanya mahkota itu kan diletakkan di kepala ya. Mahkota itu memberikan sebuah gambaran, satu kebanggaan, satu kesuksesan, satu hal yang tidak bisa dilupakan dengan begitu saja. Dan Smyrna ini diberikan sebutan oleh banyak orang itu sebagai satu kota yang disebut dengan mahkota, bahkan bunga Asia. Nah dari kedua nama ini saja, Bapak Ibu sebenarnya kita itu bisa mendapatkan sebuah gambaran seperti apakah sebenarnya kondisi daripada kota Smyrna ini. Bapak Ibu, kota ini pasti indah gitu ya. Namanya juga mahkota, namanya bunga, itu pasti indah. Satu kota yang bukan hanya sekedar indah sedap dipandang, tetapi Bapak Ibu setiap orang yang menginjakkan kota tersebut tidak akan pernah bisa melupakan kondisi kotanya, kebersihannya barangkali, kemegahannya barangkali. Dan orang itu ketika kembali ke tempat mereka masing-masing, maka mereka akan menceritakan
kepada orang lain, ada satu kota di Asia yang bernama Smyrna. Satu kota yang begitu indah, begitu megah, satu kota yang layak untuk diperjuangkan, untuk dihadiri. Bapak Ibu, Smyrna adalah satu kota yang hari ini diangkat oleh Tuhan untuk kita sama-sama belajar ada apa sebenarnya di dalam kota tersebut. Bapak Ibu, ternyata dari sisi keindahan memang indah. Tetapi Bapak Ibu, salah satu yang membuat orang tertarik itu bukan hanya sekedar keindahan alamnya, keindahan kemegahan bangunan gedungnya, tetapi ada satu budaya yang selama ini ternyata sudah dikembangkan oleh pemerintahan Romawi, yaitu adalah satu budaya bahwa semua orang yang tinggal di kota Smyrna ya oleh pemerintahan Roma, yang mereka yang punya rumah dan tinggal di kota Smyrna ini, Bapak Ibu, mereka mendapatkan sebuah perintah dari Kaisar Roma bahwa setiap orang, setiap keluarga yang tinggal di Smyrna ini harus menyembah patung daripada Kaisar Roma satu hari minimal satu kali. Dan bukan hanya menyembah Bapak Ibu, mereka harus menyerukan dengan satu seruan, Kaisar adalah Tuhan. Bagaimana kalau seandainya orang menolak? Bagaimana seandainya seseorang itu mengabaikan perintah ini? Bapak Ibu, hukumannya cuma satu, tidak dilecut, tidak dipenjarakan, tetapi dihukum mati. Ya, jadi artinya budaya ini menjadi satu hukum mati di tengah-tengah kota yang indah ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang Kristen di Smyrna? Apakah mereka akan tunduk? Apakah mereka akan sembunyi supaya tidak diminta untuk mengambil bagian di dalam penyembahan yang jelas menentang nurani mereka sebagai umat Kristiani? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan daripada perjalanan kehidupan orang Kristiani di Smyrna ini, maka kita akan dibuat terkejut sekali. Bapak Ibu, mereka tidak lari, mereka tidak sembunyi, tetapi mereka berani berkata tegas, menolak perintah tersebut dan siap untuk memberikan nyawa mereka seandainya mereka dituntut dan mereka harus dihukum mati karena mereka lebih memilih iman mereka, dedikasi mereka kepada Tuhan daripada melepaskan iman mereka. Satu posisi yang tidak mudah bagi jemaat di Smyrna. Satu posisi yang membuat diri mereka selalu ada di garis yang berbahaya. Tetapi justru Bapak Ibu, posisi inilah yang membuat diri mereka menjadi orang-orang Kristen yang sangat radikal pada zaman itu, yang bukan hanya menarik hati orang-orang di luar mereka, tetapi juga secara khusus menarik hati daripada Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena jemaat di Smyrna ini adalah satu contoh jemaat yang sanggup memelihara iman mereka di bawah tekanan dan di bawah penderitaan yang ada di depan mereka. Memelihara iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua kebenaran yang hendak Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini. Apa yang kita bisa pelajari dari sikap radikal daripada jemaat Smyrna ini? Yang pertama Bapak Ibu, ternyata Tuhan memberikan kita sebuah kebenaran bahwa kalau iman kita tidak mau diuji, iman kita tidak mau menderita, iman kita menolak yang namanya tekanan, maka Bapak Ibu, iman kita bukanlah iman yang bisa dipercayai. Ya. Kalau kita perhatikan ayat 8 sampai ke 10a, ayat ke-9-nya di situ dikatakan Bapak Ibu, aku yaitu Tuhan tahu kesusahanmu. Mu di sini adalah jemaat di Smyrna. Dan ternyata kata kesusahan itu menggunakan satu bahasa asli tatripsis dalam bahasa Yunani-nya, yang artinya Bapak Ibu, penderitaan orang Smyrna yang menarik hati Tuhan itu, penderitaan mereka itu bukan karena kesalahan mereka, bukan karena kebodohan mereka, bukan karena mereka putus asa, putus harap, tetapi karena sumbernya itu adalah kerajaan Allah sendiri. Bapak Ibu masih ingat
tentang wanita yang saya ceritakan di awal perenungan tadi. Setiap jam 9 malam, saya membuat sebuah komitmen untuk menelepon dia, kemudian bertanya bagaimanakah kabarnya sepanjang hari itu. Dan kemudian saya akan menutup, mengajak dia untuk berdoa bersama-sama. Hal pertama yang saya tanyakan adalah apa yang sudah ia kerjakan sepanjang hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari, Bapak Ibu. Dan sampai hari ini saya menemukan satu jawaban yang sama. Dia akan mengatakan, saya tidak mengerjakan apa-apa. Saya cuma ingin mati karena saya ingin bertemu dengan almarhum suami saya. Bapak Ibu, saudara sekalian, jawaban dari wanita yang ini tidak pernah berbeda dari hari ke hari. Saya tidak mengerjakan apa-apa sepanjang hari ini. Saya cuma ingin mati dan saya ingin menyusul segera suami saya. Bapak Ibu, apa yang salah dengan perempuan ini? Tidak ada yang salah. Ya, saya boleh katakan tidak ada yang salah, wajar. Dia sudah hidup 40 tahun sekian. Dan hari ini bahkan setelah 45 hari berlalu dan dia selalu mengatakan ingin mati, itu sesuatu yang wajar. Tetapi Bapak Ibu, apakah ini berkenan di hati Allah? Kita boleh minta, Bapak Ibu, benar boleh minta. Tapi pertanyaannya, berkenan enggak? Bagaimana bisa berkenan kepada Allah? Berkenan kalau kita tidak menuntut Allah. Berkenan kalau kita tidak menyalahkan Allah. Berkenan kalau kita tidak dikuasai oleh keinginan mati itu melebihi keinginan daripada hidup, karena Allah menginginkan kita hidup. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mendapat kabar anak rohani di tempat kami melayani yang berusia 11 tahun, papinya mengalami kritis karena terpapar COVID dan kemudian harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dan hari ini dia menerima kabar bahwa papinya itu mengalami gagal ginjal dan harus cuci darah. Jujur Bapak Ibu, sampai hari ini saya belum bisa menemukan apa yang harus saya katakan pada anak usia 11 tahun ini jika papinya itu dipanggil oleh Tuhan. Kenapa saya tidak bisa berpikir Bapak Ibu? Karena kurang lebih 1 tahun yang lalu maminya itu meninggalkan dirinya. Dan hari ini dia sangat tergantung sekali dengan papinya. Karena sejak mami yang membesarkan dia itu pergi begitu saja, dia mengalami begitu banyak trauma, tidak dibutuhkan, merasa ditolak, merasa tidak berharga. Dan hari ini dia terus berjuang untuk bisa menerima kebenaran dengan iman kanak-kanaknya, bahwa dia berharga, dia dicintai, dia dikasihi, dan dia masih memiliki seorang papi dan seorang cici yang sangat memperhatikan dirinya dan juga teman-teman komunitas gerejanya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau seandainya nih, ya kita berandai-andai, semoga tidak terjadi, papi ini dipanggil oleh Tuhan, kira-kira apa yang harus saya katakan kepada anak ini? Bapak Ibu, ketika saya tidak bisa menemukan jawabannya sampai pagi hari ini, saya menderita. Saya menderita karena saya tidak bisa melakukan tugas tanggung jawab saya sebagai seorang ibu rohani. Saya menderita karena saya tidak bisa menjalankan peranan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya bakal akan lebih menderita lagi karena saya tidak bisa menggantikan air mata dari anak ini untuk bisa mengerti kalau seandainya sang papi itu harus dipanggil oleh Tuhan, pasti Tuhan itu akan menjaga dan melindungi dia dan juga cicitnya. Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna.
Satu penderitaan yang sumber penderitaannya itu bukan karena kebodohan mereka, kesalahan mereka, tetapi karena ada satu tugas dan tanggung jawab daripada kerajaan Allah itu sendiri yang membuat diri mereka tidak berdaya untuk bisa menunaikan tanggung jawab tersebut. Dan hari-hari ini kalau kita di posisi daripada anak ini, atau di posisi daripada jemaat Smyrna yang mengalami satu tekanan, penderitaan yang membuat mereka tidak bisa lari dari tanggung jawab mereka dari pemerintahan Romawi untuk menyembah patung daripada kaisar. Kita berandai-andai ada kemungkinan Bapak Ibu, mereka bisa saja berteriak, berseru kepada Tuhan, andai saja Tuhan mereka itu bisa berkata, "Hai umatku, hai jemaat Smyrna, aku tahu penderitaanmu, aku tahu kesusahanmu. Jangan takut, aku akan mengangkat penderitaanmu. Dan tidak ada yang namanya penyembahan yang bisa memaksa engkau menyembah patung ataupun dewa yang lain kecuali aku." Kalau kita terjemahkan nih, Bapak Ibu, ada kemungkinan tidak di tengah-tengah pandemik ini orang berkata begini, "Tuhan, andai kata Tuhan, virus ini tidak ada. Virus ini engkau angkat. Bukankah engkau berkuasa melakukannya?" Dan aku berharap Tuhan, engkau boleh berkata, "Tenang, tenang. Aku sudah mendengar permintaanmu. Aku akan ambil semua virus ini dari muka bumi. Secara khusus di kotamu, di tengah keluargamu. Dan aku berani jamin, tidak akan pernah ada yang namanya maut menyentuh dirimu ataupun keluargamu. Dan engkau akan mendapatkan yang terbaik dari apa yang bisa ditawarkan oleh dunia. Bahkan lebih baik. Bapak Ibu, apakah itu? Apakah itu yang akan menjadi doa kita? Apakah benar itu yang menjadi seruan daripada jemaat di Smyrna? Kita akan mengalami kekecewaan. Jemaat di Smyrna akan mengalami kekecewaan juga sama seperti kita. Kalau mereka punya keinginan berdoa, meminta, berseru kepada Tuhan untuk mengangkat semua beban mereka dan menggantikan dengan kesembuhan, pemulihan, dan juga kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan satu hal yang paling menarik dari iman daripada jemaat Smyrna ini, Tuhan mengatakan begini di ayat ke-10a, "Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara, supaya apa? Kamu dicobai." Dicobai di sini berbicara tentang satu pengujian dari Tuhan. Diuji artinya apa? Satu keadaan yang tidak baik yang terjadi sebelum keadaan itu menjadi lebih baik. Contoh konkretnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, jemaat di Smyrna itu secara politik kita tahu hari ini bahwa mereka ada di posisi yang sangat-sangat terjepit sekali. Tidak mudah bagi mereka untuk meninggalkan kampung halaman mereka, hanya pergi karena ada sebuah peraturan baru yang memaksa mereka untuk menyembah kaisar daripada Roma. Dan jujur Bapak Ibu, hal ini membuat diri mereka sangat menderita sekali. Apalagi sekarang usaha mereka dipersulit oleh orang-orang Yahudi yang notabene ada kelompok-kelompok dari antara mereka yang bukan orang Kristiani yang lebih memilih untuk tetap menyembah patung itu. Dan situasi tersebut Bapak Ibu membuat diri mereka itu bukan hanya sekedar menderita. Mereka mengalami penderitaan yang lipat gulipat. Contoh lain Bapak Ibu, kita tahu Smyrna adalah satu kota yang kaya. Lalu kenapa dikatakan di ayat ke-9 di sini mereka adalah orang miskin? Ternyata Bapak Ibu, orang-orang Kristiani di sana itu tidak mudah menyerah dengan yang namanya ketidakadilan. Meskipun mereka diperlakukan tidak adil pada zaman itu karena mereka lebih memilih iman mereka, tapi mereka berani mengatakan tidak. Salah satu contohnya dalam hal berbisnis, orang-orang lain di luar mereka bisa saja berkompromi, menghalalkan banyak cara
untuk membuat bisnis itu berjalan dengan lancar. Tetapi orang-orang Smyrna tidak mau melakukannya. Dampaknya apa Bapak Ibu? Ya dampaknya mereka akan ditinggalkan. Dampaknya usaha mereka akan dirampas dan disabotase. Dan bagaimana dengan sikap Tuhan sendiri? Melihat respon iman dan radikal daripada jemaat di Smyrna ini. Bapak Ibu, Tuhan itu membukakan satu rahasia. Satu rahasia yang harus kita ketahui pada pagi hari ini. Di ayat ke-10, Tuhan mengatakan kepada jemaat, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis itu akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Mengapa Tuhan itu berkata demikian? Bapak Ibu, Tuhan itu ingin supaya jemaat Smyrna dan juga setiap diri kita itu tahu bahwa musuh kita yang sesungguhnya itu adalah iblis. Iblis itu melampiaskan ketidakmampuannya melawan daripada kuasa kebangkitan Kristus, yaitu melawan diri Allah yang sudah bangkit dari antara kematian, menebus segala dosa, bahkan melemparkan kembali mereka ke dalam api neraka. Bapak Ibu, iblis tahu bahwa dia tidak akan pernah sanggup lagi untuk bisa merusak yang namanya kerajaan Allah. Lalu bagaimana iblis yang boleh dikatakan musuh Allah ini bisa mendapatkan haknya? Bapak Ibu, dia adalah satu makhluk yang tahu dengan benar siapa Allah. Karena dia adalah malaikat, ketua daripada malaikat, pemimpin daripada pujian sorgawi, yang bernama Lucifer, yang menginginkan kemuliaan Allah, menginginkan tahta Allah. Dan dia sangat mengenal siapa diri Allah. Tetapi Bapak Ibu, meskipun dia mengenal diri Allah, menginginkan menjadi seperti Allah, tapi dia tidak pernah bisa mendapatkannya karena dia adalah ciptaan. Dan sekarang Bapak Ibu, dia tidak bisa lagi merusak, mengganggu yang namanya kerajaan Allah karena Yesus sudah datang dan memateraikan semuanya itu yang membuat dia semakin tidak berdaya. Lalu bagaimana dia merusak? Bagaimana dia menyalurkan naturnya sebagai seorang pencuri, sebagai pribadi yang dikatakan bapak pencuri? Bapak Ibu, kita orang Kristiani, orang percaya itulah yang akan dia kejar, yang akan menjadi sasarannya. Kenapa? Karena dengan mematahkan iman daripada orang Kristiani, dengan membuat diri mereka kehilangan pengharapan, maka Bapak Ibu, mereka akan mengalami yang namanya kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua tekanan penderitaan yang dialami oleh setiap diri kita dan juga jemaat di Smyrna hari-hari ini, saudaraku, ini adalah sebuah pekerjaan daripada kuasa kegelapan. Satu pekerjaan yang mengacau balaukan, bukan hanya sistem tatanan daripada masyarakat budaya, dan ada kemungkinan virus itu juga menjadi salah satu bagian yang dia tunggangin, yang dia sebabkan, yang membuat semuanya itu berantakan. Tapi tahukah kita ini bukan musuh dia. Karena musuh dia yang sesungguhnya adalah diri Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Dan dia tahu Bapak Ibu, dia tidak berdaya. Cuman masalahnya kita sering diperdayai, ditipu oleh dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, April 2021 tepatnya, kami meninggalkan pelayanan kami di gereja dalam arti gedung. Kami memutuskan untuk membangun satu ministry karena beban kami adalah lintas kota, lintas denominasi, mengisi kekosongan yang tidak bisa didapatkan oleh anak-anak Tuhan karena merasa tidak diperhatikan, tidak digembalakan, yang merasa dirinya tidak dibina iman rohaninya. Kami menerima mereka. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, pada waktu kami memutuskan untuk keluar daripada gereja ini, salah satu hal yang paling kami waspadai, yang sering kali kami bicarakan dengan rekan-rekan yang Tuhan percayakan ini adalah tentang yang namanya perubahan. MCM artinya Mathetes Christo Ministry. Mathetes artinya murid, Kristo artinya Kristus, ministry adalah pelayanan. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mempercayakan satu pelayanan ini untuk menolong orang lain dan juga diri kami ditempa, dimurnikan
untuk memahami apa yang disebut dengan murid Kristus itu. Dan salah satu musuh perubahan itu adalah iblis. Jadi kita bisa kebayang ya, sebelum orang bergabung dengan kami, barangkali mereka tidak memahami apa arti pemuritan itu secara intens, secara sengaja. Tapi di dalam MCM ini Bapak Ibu, kami melatih mereka, kami membagikan kebenaran firman Tuhan yang semuanya itu mengarahkan mereka kepada satu tujuan, apa arti daripada murid Tuhan Yesus itu. Dan ternyata apa yang kami khawatirkan, yang kami takutkan itu terjadi. Ada seorang perempuan, Bapak Ibu, dia melepaskan semua masa lalunya, belajar mengampuni masa lalunya, belajar menerima kondisi daripada pernikahannya, yang notabene bukan dengan orang Kristen tetapi mantan daripada sepupu. Dan dia siap mengambil satu risiko untuk tetap mempertahankan imannya. Dan pada waktu dia memutuskan untuk bergabung dengan MCM tanpa harus meninggalkan gereja lokalnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis itu bekerja. Ya, suami saya mengatakan begini, kalau satu pelayanan itu dibangun, satu gereja itu didirikan, maka iblis itu akan membangun rumahnya di sebelah gedung gereja. Artinya apa? Kalau kami membangun ministry yang notabene jelas menolong orang lain memahami diri mereka menjadi murid Kristus, bukan hanya sekedar pengikut Kristus, maka Bapak Ibu, iblis itu bukan hanya sekedar membangun rumah di sebelah kami, tetapi dia membangun gudang persenjataan. Untuk apa? Merusak iman, merusak proses pembelajaran dari orang-orang yang datang untuk bergabung bersama-sama belajar dengan kami menjadi murid yang radikal. Dan itu dialami oleh perempuan ini Bapak Ibu. Pada waktu dia memutuskan menjadi belajar bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami, tiba-tiba suaminya itu mengalami banyak perubahan. Yang awalnya suaminya itu terbuka dengan iman kekristenan, mau diajak ke gereja. Dan saya sudah cukup lama mengenal keluarga ini. Tiba-tiba Bapak Ibu pulang dari kota mereka, kota suaminya di Jawa Timur sana. Tiba-tiba suaminya kembali menjadi orang yang lama, yang radikal. Lantunan, doa, sampai anak mereka yang kecil itu bertanya, Mami, papi itu lagi apa? Jadi bisa kebayang ya Bapak Ibu ya, betapa kacaunya hati perempuan ini. Dan kemudian belum selesai masalah ini diselesaikan dengan suaminya, dia mendapat kabar teman baik yang selama ini dia sayangi, dan dia rindu untuk memberitakannya karena COVID yang membuat dia tidak bisa datang, tidak bisa berkunjung kepada sahabat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia sudah mulai intens mencoba menghubungi teman lamanya ini, tiba-tiba dia mendapat satu berita, temannya itu ada di ruang IGD, di dalam UGD, dalam kondisi yang sangat-sangat kritis. Paru-parunya sudah dipenuhi dengan virus COVID, paru-parunya sudah berubah menjadi putih. Dan kemudian dia mendapat berita Bapak Ibu, teman sahabat baiknya ini dipanggil oleh Tuhan. Sebelum dia bercerita tentang siapa Tuhan Yesus. Dan belum begitu selesai masalah ini, dia tiba-tiba mendapat satu berita yang dia temukan di chat suaminya. Suaminya sedang menjalin satu pertemanan dengan satu wanita di tempat kerjanya. Dan belum juga selesai masalah, dia mendapat berita orang tuanya di Jakarta dengan anaknya yang dia titipkan, salah satu dari anaknya yang sedang berlibur. Mereka semua dalam kondisi sedang sakit. Dan belum selesai Bapak Ibu, hari-hari ini bersama dengan dua anak yang balita, dia terpapar COVID. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa kuat perempuan ini bertahan? Berkali-kali Bapak Ibu, dia tumbang. Tapi dia bersyukur Bapak Ibu. Dia menemukan keluarga yang sepenanggungan, yang tidak menghakimi, tidak memprovokasi, sebaliknya mendoakan dia. Dan hari ini saya tidak tahu sampai seberapa dalam penderitaan, tekanan setiap diri Bapak Ibu, saya tidak tahu. Tetapi mari
sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu ingat, target daripada iblis dengan adanya corona ini bukanlah diri kita. Targetnya adalah diri Tuhan Yesus itu sendiri. Karena dia tidak bisa menyentuh Yesus. Karena dia tidak bisa memenangkan pertarungan dengan kematian dan maut. Maka dia melepaskan kebenciannya. Menyerang siapa? Menyerang saudara dan juga menyerang saya. Menyerang semua anak-anak Tuhan. Menyerang semua umat Kristiani. Secara khusus orang-orang Kristiani yang rindu untuk boleh mengalami perubahan. Saudara John White berkata, tujuan utama dari setan itu adalah untuk menyakiti Kristus dan yang ditimbulkan oleh Kristus. Engkau secara pribadi tidak menarik bagi setan. Hanya karena engkau berhubungan dengan Kristus, maka engkau dianggap penting di dalam pandangan setan. Artinya apa? Iblis tidak akan tertarik kepada diri kita kalau kita tidak memiliki relasi dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita memiliki relasi dekat dengan Tuhan, iblis itu sangat tertarik sekali dengan diri kita. Dan iman jemaat Smyrna ini adalah iman yang muncul karena mereka mau diuji, karena mereka siap diuji, bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena dedikasi mereka kepada diri Tuhan. Dan hari itu Tuhan berkata kepada diri mereka dan juga kepada diri kita hari ini bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang sebenarnya sedang berperang dengan kuasa kegelapan. Artinya kita jangan salah fokus. Jangan salah fokus ketika mengalami pandemik ini. Fokus kita adalah apa? Fokus kita adalah mengerjakan bagian kita, apa yang diperintahkan Tuhan kita. Bagian Tuhan adalah menyelesaikan COVID ini, sakit penyakit, rasa kehilangan, kekecewaan, itu bagian Tuhan yang menyelesaikannya. Karena semua bagian itu disebabkan oleh iblis. Dan yang sebenarnya, iblislah yang sedang berperang dengan Tuhan kita, bukan dengan diri kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan satu kabar baik. Di dalam Wahyu pasal kedua ayat 10b dia mengatakan bahwa kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Ungkapan 10 hari adalah sebuah ungkapan secara literal yang artinya kuasa iblis itu ada batasnya. Iblis memang berkuasa, tetapi kuasa iblis itu terbatas. Kalau yang namanya terbatas Bapak Ibu, kalau dia tidak diizinkan oleh Allah menyentuh nyawa kita, membuat diri kita itu kehilangan kesehatan, maka dua hal itu tidak akan pernah bisa disentuh oleh iblis. Dan Anda itu disentuh oleh iblis sekalipun, maka Bapak Ibu, penderitaan yang disebabkan oleh tipuan-tipuannya itu tidak akan pernah bertahan dengan lama, karena Allah itu akan segera menghibur, akan kembali memberikan kekuasaan daripada kebenaran firman-Nya yang membuat diri kita itu tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu Bapak Ibu, iman yang tidak pernah mau diuji adalah kemungkinan besar iman kita jangan-jangan adalah iman yang tidak bisa dipercayai. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari hal pertama yang perlu kita perjuangkan hari ini, jangan fokus kepada kehilangan COVID, melepas dari harta kita untuk membeli vitamin ataupun obat-obatan. Jangan pernah salah fokus ke tempat itu. Tapi fokus kita, mari kita siapkan diri kita. Kita tahu Bapak Ibu, harta kita, orang-orang yang ada sekeliling kita itu semua titipan daripada Tuhan dan bukan milik kita. Andai itu harus kita lepaskan sekalipun, harusnya kita tidak mengalami kekecewaan. Karena ada kuasa Yesus di dalam diri kita. Dan kuasa Yesus itulah yang membuat iblis itu lari, ketakutan dan tidak berani. Yang kedua Bapak Ibu, iman yang tidak teruji itu tidak ada nilainya. Bisa kebayang ya, tidak ada nilainya itu artinya apa artinya? Artinya tidak berharga bagi Tuhan. Lalu iman seperti apa yang berharga bagi Tuhan? Ayat ke-10 dan 11 berkata, bahwa aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota kehidupan
Dan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu, ada dua janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya yang mau memelihara imannya. Yang pertama adalah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini artinya adalah apa, saudara? Artinya secara hurufiah, mahkota itu adalah satu lambang kebanggaan, lambang kemenangan. Dan kalau kita saja di dalam sebuah pertandingan itu senang, ya rasanya puas mendapatkan mahkota yang kita tahu sifatnya itu sementara. Meskipun hari itu kita dipuji, dielu-elu, tapi kita tahu dengan seiringnya waktu orang akan melupakan kita. Kita saja sudah senang. Apalagi Bapak Ibu kalau kita mendapatkan mahkota kekal daripada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan Bapak Ibu bahwa mahkota itu akan disediakan untuk siapa? Bukan untuk semua orang Kristen, bukan. Tetapi untuk semua orang yang mau bertahan di dalam ujian. Dan yang rindu, satu hari Tuhan itu berkata, aku akan mengkaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Mari masuk, ikutlah kebahagiaan Tuhanmu, karena engkau adalah hambaku yang setia. Iman yang tidak mau diuji adalah iman yang tidak berharga. Kalau iman kita berharga, maka Bapak Ibu kita akan mendapatkan upah. Karena kita mau memeliharanya. Dan upah yang pertama yang kita dapat adalah mahkota kehidupan. Dan yang kedua Bapak Ibu, Tuhan mengatakan apa? Bukan hanya mahkota kehidupan yang diberikan kepada kita, tetapi kita juga akan tidak akan menderita apa-apa oleh karena kematian kedua. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya Allah berjanji bahwa tidak ada kematian kekal. Artinya apa? Artinya penderitaan seberat apapun tidak akan merampas iman kita dari genggaman tangan Tuhan. Akan ada yang namanya kasih karunia akan terus diperbarui oleh Tuhan kita yang membuat diri kita itu seperti buluh. Seandainya terkulai sekalipun tidak akan Tuhan patahkan. Dan ujian iman yang terbesar, Polikarpus, salah satu murid Yesus yang menjadi salah satu pemimpin jemaat di Smyrna ini, di usia 86 tahun dia pernah berkata begini, 86 tahun aku telah melayani Kristus dan ia tidak pernah sekalipun bersalah kepadaku. Bagaimana aku bisa menghujat Rajaku yang telah menyelamatkan aku? Satu perkataan yang merupakan pengakuan. Seberapa besar pun dia diperlakukan tidak adil, seberapa besar pun dia mengalami penderitaan, dia tahu Allah tidak pernah melakukan kesalahan. Kristus tidak pernah menguji dia, menyakiti dirinya. Dan dia tidak pernah bisa menyalahkan Tuhan Yesusnya. Dan apakah jemaat Smyrna dapat mengalahkan ketakutan dan tetap setia? Ya, mereka adalah satu-satunya jemaat yang tetap ada Bapak Ibu. Di antara 7 jemaat yang menerima firman. Hingga kapan? Hingga hari ini. Dan kalau kita pergi ke daerah Turki, kita akan menemukan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita berhadapkan dengan dua pilihan. Apakah di tengah-tengah pandemi ini kita hidup untuk kerajaan Allah atau kerajaan dunia? Kalau kita hidup untuk kerajaan Allah, maka seharusnya tidak sulit buat diri kita untuk berbagi segalanya kepada siapapun yang Tuhan minta untuk kita memberikannya. Tapi kalau kita hidup untuk kerajaan dunia, maka Bapak Ibu dalam kondisi yang begitu susah ini, kita akan mempererat genggaman kita. Kita akan menggenggam harta kita, orang yang kita kasihi dengan lebih erat lagi. Tapi sadarkah kita, penderitaan kita itu karena kesalahan kita. Dan penderitaan itu akan mendatangkan kecelakaan. Bukan hanya buat diri kita, tetapi juga untuk pasangan kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Dan satu hari kalau kita diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, kira-kira apa yang akan kita berikan? Karena itu Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi ini, beranilah, setialah,
Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan kita, karena Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun di dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan ketidakadilan ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari jemaat Tuhan, saya dan saudara berpanggil berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, dan kita akan naikkan satu lagu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur ya Tuhan buat ibadah siang hari ini yang memberkati kehidupan kami. Engkau sudah mengajar melalui hamba-Mu untuk kami tetap setia dalam segala keadaan apapun juga, tetap memegang iman percaya kami sampai garis akhir kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Ibu Evangelis Minggian, dimanapun beliau melayani boleh menjadi berkat. Kau pakai terus melalui pelayanannya, nama-Mu akan dibesarkan, dipermuliakan. Berkati kesehatannya, keluarganya, usaha pekerjaan semuanya Tuhan. Kami juga bawa terus Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat GSPD Philadelphia, Immanuel Cimahi, juga setiap orang yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Bila seminggu ke depan dalam setiap perjalanan hidup kami, Kau akan menjaga, mengawal kami dimanapun kami berada, dan Kau akan membuat semua perjalanan hidup kami berhasil. Sebab Engkau-lah Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami juga berdoa di tengah-tengah jemaat yang mungkin sedang ada yang sakit. Biarlah hamba berdoa di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur akan menyembuhkan sempurna, memulihkan segala yang sakit. Dan juga sedang mungkin dalam persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, biarlah di atas kuasa nama-Mu ada jalan keluar, ada solusi yang terjadi. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebagai Allah yang hidup, Bapa yang peduli atas seluruh kehidupan anak-anak-Nya. Juga menyerahkan untuk pengembalaan di tempat ini ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Berkati Ibu Gembala kami, juga berkati seluruh para pengerja, penatua, diaken, diakones, seluruh pengajar, sekolah minggu, pemain musik. Biarlah kami semua boleh bersatu hati, tetap berkobar-kobar melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kehidupan jemaat-jemaat-Mu, biar dalam setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada, tangan-Mu yang akan menjaga, melindungi, menjauhkan, meluputkan dari segala wabah pandemi apapun juga. Kau akan terus memberikan kami kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah apa yang sedang terjadi ini Kau campur tangan. Kau bekerja di tengah pemimpin bangsa ini, memberikan mereka hikmat, roh takut akan Kau dalam bekerja, sehingga kami dapat segera keluar dari krisis pandemi ini ya Tuhan. Ada kuasa-Mu yang akan diturunkan atas bangsa Indonesia, memberkati bangsa Indonesia, memulihkan keadaan bangsa Indonesia, sehingga kami kembali memiliki kehidupan yang normal, kehidupan yang baru bersama-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah bersama lain. Biarlah dengan kuasa-Mu kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan, katakan amin setiap berkat yang kau terima. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, mulai
saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.